Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erlina Maulida dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum ke pembahasan, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian sehat selalu ya dan lebih semangat dari hari-hari yang sebelumnya. Oke, soal sapaan kita skip dulu. Jadi di video kali ini saya akan membuat video UTS keterampilan berbicara, tetapi bedanya minggu yang lalu saya membahas tentang perkenalan diri saya, dan di video hari ini saya akan membahas tentang apa sih itu berbicara secara umum, tujuan berbicara secara sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Nah, tidak hanya pengertian secara umum dan tujuannya, tetapi di video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman contoh berbicara secara sosial. Untuk lebih lanjut, simak videonya ya. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama yang seperti saya janjikan tadi. Nah, pembahasan yang pertama itu ialah apa sih berbicara secara umum? Nah, jadi teman-teman, berbicara secara umum itu ialah kegiatan berbahasa secara lisan yang dilakukan oleh manusia. Tidak hanya berbahasa secara lisan yang dilakukan oleh manusia, tapi berbicara secara umum bisa dikatakan ialah suatu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berbicara secara umum itu ialah suatu berbahasa secara lisan yang dilakukan oleh manusia, yang dimana berbahasa lisan yang dimaksudkan itu ialah mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyi artikulasi untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan berbicara, yang dimana yang telah saya sampaikan sebelumnya itu bahwa tujuan berbicara itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah secara sosial, secara ekspresif, secara ritual, dan secara instrumental. Dan di pembahasan yang kedua ini saya akan membahas tujuan berbicara satu persatu, yang dimana yang saya bahas pertama kali yaitu tujuan berbicara secara sosial, yang dimana kita sudah mengetahui bahwa kata sosial, maka di sana ada kata interaksi antara makhluk hidup. Oleh karena itu, tujuan berbicara secara sosial ialah untuk menjadikan berbicara ini sebagai sarana membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, menciptakan kebahagiaan dalam diri manusia itu, menghindari ketegangan, dan menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, tujuan berbicara sosial itu ialah suatu untuk mempererat hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tujuan berbicara yang kedua yaitu adalah tujuan berbicara secara ekspresif, yang dimana dari kata ekspresif kita sudah mengetahui bahwa ekspresif itu ialah ekspresi. Jadi tujuan berbicara secara ekspresif ini ialah untuk mengetahui perasaan pembicara kepada orang lain. Jadi ketika seseorang mengekspresikan perasaannya kepada lawan bicaranya, kita sudah mengetahui bahwa perasaannya itu apakah dia sedang sedih, sedang marah, sedang kecewa, atau yang lainnya. Jadi tujuannya itu adalah mengetahui perasaan pembicara kepada lawan bicaranya. Tujuan berbicara yang ketiga yang akan saya bahas di sini yaitu tujuan berbicara secara ritual, yang dimana kita mengetahui bahwa ritual itu adalah suatu kebiasaan dari sekelompok atau masyarakat yang ada di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, ritual ini adalah suatu kebiasaan yang akan menjadikannya adat dari daerah itu sendiri. Nah, apa sih hubungannya dengan tujuan dari berbicara secara ritual ini? Tentu saja ada tujuannya, yaitu tujuan dari berbicara secara ritual ini adalah untuk memberikan informasi atau gagasan-gagasan dari pembicara kepada pendengar. Oleh karena itu, ritual itu adalah suatu kebiasaan berbicara yang ada di sekelompok masyarakat yang ada di daerah itu sendiri, yang dapat menyampaikan suatu informasi atau gagasan-gagasan dari pembicara kepada pendengarnya. Tujuan berbicara yang terakhir yang akan saya bahas yaitu adalah tujuan berbicara secara instrumental, yang dimana tujuan berbicara secara instrumental ini adalah tujuan berbicara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu yang dimasukkan itu seperti apa? Seperti jabatan dan pekerjaan. Jadi, tujuan berbicara secara instrumental ini adalah tujuan berbicara untuk mendapatkan sesuatu seperti pekerjaan dan jabatan.
Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu adalah saya akan memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana sih berbicara secara sosial itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkannya ya. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu ya Mbak? Iya, setelah sekian lama. Nggak ketemu ya. Gimana kabar? Alhamdulillah, luar dalam baik, masih aman loh. Mental aman, fisik aman. Alhamdulillah. Tinggal ya pikirannya sedikit hilang. Namanya mahasiswa, banyak tugas. Kehidupan jadi mahasiswa kayak gimana? Luar biasa banget. Sibuk kampus, di kampus sibuk. Ada yang dosennya minta offline, ada dosennya yang masih online gitu, dan harus menyeimbangkan dengan organisasi juga. Karena menjadi mahasiswa bukan tentang kuliah datang pulang ya, tapi harus kita menyeimbangkan dengan organisasi agar kita bisa tuh mendapatkan pengalaman-pengalaman yang belum kita dapatkan, pembelajaran-pembelajaran yang belum kita dapatkan ketika kita dapatkan di organisasi. Ikut organisasinya banyak? Saya nggak banyak sih, saya cuma ikut satu itu. Itu pun masih tahap seksi gitu, kayak gitu sih. Tapi itu sibuk banget. Ya, tapi sibuk banget. Ya, latihannya sampai malam. Kayak gitu sih. Ya. Gak apa-apa ya, Nggak apa-apa. malam. Itu seru. Kita melakukan hal positif, jadi kita nggak perlu melirik-lirik lawan jenis kayak gitu, nggak perlu gitu. Iya sih, bagus sih Itu supaya fokus. Yang tadi itu adalah contoh dari tujuan berbicara secara sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Saya Erlina Maulida dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.